Wa Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya meriwayatkan Imam Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis riwayat Imam Abu Huzaimah, Ibnu Hibban, Imam Baihaqi dan juga Imam Tabrani dalam Mujam al-Awsat. Ini guru kita punya semua nih, Mujam al-Awsat ya, Imam Baihaqi Sunanul Kubra ya, dan juga Mujamul Kabir. Semuanya ada, yang ada di sini itu ada. Salah satu la tuqbalu lahum salatun wa la turfa'u lahum hasanatun ila sama. Al-abdul abiku hatta yarmi'a ila mawali. Fa yad'u yadahu fi aydihim. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yardu anha. Was-saqranu hatta yaswa. Ada 3 jenis orang yang la tuqbalu lahum salatun wa la turfa'u lahum hasanatun ila sama. Tidak diterima bagi mereka itu salatnya, dan tidak diterima dia diangkat baginya itu amal baiknya ke langit. Ini amal kita kalau sudah kita melakukan itu 7 lapis, 7 pintu langit itu, setiap pintu langit ada malaikat yang memeriksa amal kita. Dari urusan ikhlasnya, urusan kita kata itunya nanti ada ujubnya apa enggak, ada hasad apa enggak, ada kibir apa enggak, ada riya apa enggak, itu semua diperiksa amal kita. Nah, dia ini bukannya biasa, kagak diangkat tuh. Makanya ilahi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Pada Allah SWT itu naik tuh amal kita. Makanya ini setiap hari kita ya ta'aqobani malaikati, ini 2 malaikat itu kita kata bergantian nih bawa laporin amal kita. Mudah-mudahan sering kita ada di tempat kebaikan, meskipun sekarang kita kata udah lewat waktu maghrib. Nah, ini bagian yang dilaporan malaikat nanti yang gantian di subuh. Jadi dari sore, dari maghrib sampai subuh. Nah, ini masuk nih kita nih laporan besok. Lagi hadir di majlis, lagi hadir di tempat-tempat kebaikan. Nanti setelah kita kata subuh, lain lagi tuh malaikat nanti yang bawa laporan kita. Makanya kalau bisa di akhir-akhir itu malaikat datang bawa amal kita untuk dilaporkan. Kita dalam keadaan melakukan amal baik. Sore-sore menjelang waktu maghrib kan enak, udah datang ke majlis. Setiap malam Senin udah buah kitab, dia udah niat ziarah dulu, gelar tikar, cakep. Mana si Fulan? Wah, lagi gelar tikar. Laporin malaikat, masya Allah. Iya. Dengar tuh kita kata si guru dilaporin, ya Allah si Fulan rajin banget. Dari jam 4 udah datang. Ini ya kalau bisa tuh apapun bentuknya, antar hadir di masjid atau musola. Nah, itu kan enak dilaporin kita lagi namanya menjelang waktu laporan. Jangan dilaporin lagi ngapain? Lagi jalan sore-sore di Sedayu, lagi lihat anuan, waduh. Aduh, ini kita lempang-lempang diri jadi mahal nih. Dalam lempangan malaikat bawa amal kita dilaporin lagi kebaikan mahal. Waktu subuh, iya dilaporin tuh, waduh lagi berjamaah subuh, lagi ratib segala macam. Cuman ketika kita lagi ngapain? Biasa masih ngorok. Ya enak juga kita dilaporin. Nah, kalau bisa tuh di waktu-waktu itu, nah kita jaga tuh supaya kita dalam kondisi dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiap hari amal kita dibawa. Nanti orang yang suka mabuk, nah itu enggak diterima tuh sholatnya. Karena yang dibawa itu amal yang baik-baik. Cuman karena tadi isinya itu kita kata hal-hal yang haram masuk ke dalam tubuhnya, itu minuman keras, pengaruhnya besar sekali. Makanya kalau kita baca kajian-kajian begini, masya Allah dampaknya begitu berat nih. Ketika seseorang itu udah ngelazimin model-model begitu. Nah, ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan orang-orang, tentunya anak-anak kita, keluarga kita dari hal ini. Wala turfa'u lahum hasanatun, dan tidak diangkat tuh bagi mereka amal baiknya adalah sama ke langit. Karena tadi yang baik-baik yang dilaporin, yang diangkat. Karena ini
pelakunya orang yang kita kata melakukan minuman yang keras masuk ke dalam tubuhnya, nah ini menjadi repot. Dan ini kita minum tuh, kita kata minuman yang mabukkan yang membuat kita nanti jadi hilang kesadaran, hilang akal, masuk tuh ke dalam kita kata lambung kita, diserap oleh lambung, oleh jantung, dipompa, masuk nih ke seluruh bagian tubuh kita dan masuk ke otak kita. Itu 40 hari dia baru bisa hilang tuh. Itu medis yang manapun itu penelitian secara kita katanya udah efektif tuh begitu. Makanya pengaruh besar sampai darah itu nanti lahir mengalir ke seluruh tubuh kita dari sebab kita kata tadi minum-minuman yang mabuk itu masuk ke dalam tubuh kita. Meskipun dia udah kita kata udah kapalan, bahasa kita dia minum biar kata berapa kagak mabuk dia. Nah ini dia lagi yang tambah berat nih. Iya, apalagi yang sekedar kita kata baru kliang aja. Nah kalau bisa jangan sampai, makanya ini kalau Allah larang perbuatan munkar ini, itu bukan hanya yang minum semuanya tuh, yang kita kata yang beli, yang ngelayanin, yang bawain, yang nentengin, yang nyiapin tempatnya dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk bagian yang Allah tidak redho, yang Allah tutup tuh semuanya. Makanya ketika disebut la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa mustara wa mubta'aha wa hamilaha, dan banyak sekali. Nah ini termasuk yang kontrakin tempat juga masuk tuh. Dia tahu, iya nih, maaf aja ya orang kontrakin mahal aja berani, intinya gede. Wal abdul abiku hatta yarji'a ila mawalihi, dan seorang budak yang kabur, yang lari dari majikannya, hatta yarji'a ila mawalihi, sampai dia pulang kembali kepada tuannya. Fayad'u yadahu ila aidi, lalu artinya dia serahkan tuh dirinya dan dia mengakui kesalahannya dan kembali lagi bekerja untuk tuannya. Nah dulu masih ada budak. Nah itu kita kata begitu, kita kata banyak kisah-kisah menarik ulama besar yang awalnya itu dia dari budak. Ini Syekh Ibnu Al-Mubarak yang terkenal kita kata ulama hadis, dan dia punya kita kata perkataan memang itu kita kata menjadi sandaran kita, al-isnad minad din, laula isnad laqala man syaa ma syaa. Mata rantai belajar itu termasuk bagian agama. Andaikan tidak ada mata rantai, maka orang akan ngomong semaunya apa yang sekehendak. Ini Abdullah ibnu Mubarak, ini awalnya bapaknya seorang budak. Jadi tuannya ini mengamanatkan kepada Ibnu Mubarak, ayahnya dia ini tadi, supaya ini dia punya kebun kurma dirawat dan diurus bagaimana seorang kita kata bujang dah, bujang ya sawah, ditanamin segala macam terus. Karena amanatnya seperti ini, ketika tuannya datang untuk sewaktu-waktu berkunjung, minta diambilkan anggur yang udah matang dan rasanya manis. Ambilkanlah setangkai ini, diantarinlah kepada tuannya. Tapi setelah dijajalin, ya anggur asem. Ambil lagi yang udah menoran dah, ya. Ambil lagi tuh, asem juga. Kata tuannya, apakah tidak pernah rasakan kemana anggur yang asam, mana anggur yang manis? Dia kata ini orang tuanya Ibnu Mubarak, bukankah Tuhan mengamanatkan kepada saya ini hanya untuk merawat dan membersihkan dan menjaga ini pohon kita kata anggur. Waduh, ini bujang boleh juga yang begini nih. Iya, kalau kita biasa lawan kemarin Bang Haji, cecek berbusuk, agak dibawa ke pasar. Nah, boleh, iya. Yang udah pada begitu tuh, iya. Ini mau benar-benar dia kagak tahu tuh anggur rasanya manis kayak apa, asam kayak apa, dia nggak tahu. Karena nggak pernah makan, nggak pernah jajalin tuh. Karena bukan milik dia hanya diamanatkan menjaga, mengurus, dan tentunya apa? Nah, daripada kita kata hal-hal mengganggu itu pohon. Benar juga nih kata bujang. Baiklah. Jadi akhirnya ini karena begitu waroknya ini bujang, zuhudnya ini bujang, kata ini tuan,
Aku ada satu hal yang memang ini aku sementara sekarang ini aku lagi belum ada kita kata orang yang aku ajak musyawarah. Begini, aku punya putri, seorang putri yang begitu kita kata aku sayangi. Aku pengen ajak musyawarah sama orang yang benar, yang jujur. Dan selama ini aku temukan hanya engkau ini yang aku ketemukan orang yang jujur. Kepada siapa aku kawinkan ini putri aku nikahkan. Karena ini orang kaya punya anak semata wayang, yang cakep lagi. Udah kan udah begitu tuh, wangi duduran, cakep segala macam. Cuman ini aku mau musyawarah kepada siapa aku nikahkan. Kata ini orang tuanya Ibnu Mubarak, kalau orang Yahudi menikahkan anaknya melihat kepada kita kata jabatan. Kalau orang Nasrani melihat kepada hartanya. Tapi kalau orang kita kata yang beriman itu melihat kepada agamanya. Kalau begitu selama ini aneh ngerasain orang jujur mana ente doang anak baru ketemu. Di akhirnya kata dia, aku kalau begitu ada niat untuk menjodohkan engkau dengan anak. Ditanyalah nih putrinya, maukah engkau aku kawinkan dengan orang yang jujur yang agamanya kita kata itu ada. Ya namanya orang tua, si anak kalau zaman dulu, udah serababa dah, ya pilihan orang tua pasti kagak meleset, ya. Dan juga nih orang tua pintar bukan, ya. Akhirnya dikawinkanlah ini. Tadi si kita kata budak tadi dia merdekain, dikawinin sama anaknya. Lahirlah itu ulama besar namanya Abdullah Ibnu Mubarak. Dan ini ulama yang paling kaya. Tadi warisan begitu banyak. Dan itu apa aja. Ya, kalau zaman sekarang mungkin jarang ditemuin. Iya, itu orang sekampung yang pada kelaparan. Artinya dia ada tuh yang nanganin segala macam. Sampai berbagai macam kita kata urusan-urusan yang orang susah itu perlu butuh itu dia mau tuh kita kata untuk boleh katakan mencari jalan keluarnya. Nah inilah ya kisah sedikit berkaitan dengan kita kata tadi urusan-urusan yang karena maksudnya barangnya halal, insya Allah melahirkan generasi-generasi kita katakan yang memang itu dalam sejarah tercatat menjadi orang kita kata yang berilmu.